يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pembahasan apa? Saum ya. Nah, silakan dibaca. Al-Musannif rahimahullah ta'ala Kitab Siyam wa syara'itu wujub Siyam arba'atu asya. Di sini kok bisa salah ya? Iya, terus? Boleh direkam. Sudah. Al-Islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala as-shaum. Wa fara'idus shaum arba'atu asya. An-niyyah wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudul qaid. Walladhi yufṭiru bihi as-shā'im 'asharatu asya. Ma wasara 'amdan ila al-jawfi aw ar-ra'si wal huqqanatu fi ahadi as-sabilaini wal qai'u 'amdan wal wat'u 'amdan fil farji wal inzalu 'an mubasharah wal haid wan nifas wal junun wal riddah. Wa yustahabbu fi as-shaum thalathatu asya: ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur wa tarkul hujri min al-kalam. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-aidan wa ayyamut tashriq al-thalatha. Wa yukrahu shawmu yawmi ash-shak illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Wa man wati'a fi nahari ramadan 'amidan fil farji fa 'alayhi al-qada' wal kaffarah wa hiya 'itqu raqabah mu'minah. Fa in lam yajid fa siyamu shahraini mutatabi'aini. Fa in lam yastati' fa id'amu 60 miskinan likulli miskin muddun. Wa man mata wa 'alayhi siyamun min ramadana ut'ima 'anhu likulli yawmin mudd. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر يطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. فإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. وهو رد وثلث بالعراق. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران يقضيان. Pembahasan berikutnya adalah masalah as-shaum atau berpuasa. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala kitab siyam. As-siyam berasal dari kata shoma. Shoma yasumu shauman wa siyaman. Maknanya adalah ya al-imsak an muftirat fi nahar Ramadan, ya. Yaitu menahan diri dari segala macam pembatal puasa di siang hari Ramadan. Itu untuk yang puasa wajib, ya. Untuk puasa wajib, ya. Ma'ani, ya, bersama dengan niat. Dan puasa memiliki syarat-syarat kewajiban. Syarat-syarat kewajiban. Maka di sini pembahasannya puasa Ramadan. Konteksnya apa? Puasa Ramadan. Wa syara'itu wujubi siyam, dan syarat wajibnya puasa arba'atu asya, ada 4 hal. Dalam naskah atau dalam cetakan yang lain ditulis salah satu asya, 3. Apa saja? Al-Islam, yang pertama Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa. Yang kedua wal bulu, dan balik. Maka anak yang belum balik tidak wajib puasa. Kalau misalkan dia sudah mumayyiz, kalau dia puasa maka sah puasanya, mendapat pahala, tapi belum wajib. Dan kewajiban bagi orang tua atau walinya, jika dia sudah mencapai umur 7 tahun, maka diajarkan untuk puasa, mulai dilatih untuk berpuasa.
Dan kalau umur 10 tahun dia tidak mau berpuasa padahal dia mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk memukul. Tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan menyakiti. Dan kalau misalkan memukul itu malah membawa keburukan, mafsadat, malah anaknya nggak mau untuk berpuasa sama sekali, ya lebih baik nggak usah dipukul. Intinya bagaimana caranya anak itu takut dan benar-benar ingin menjalankan puasa. Yang ketiga, wal aklu, berakal, maka orang yang gila tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Wal qudratu ala saum, dan mampu berpuasa. Maka orang yang tidak mampu berpuasa, entah karena dia sangat-sangat tua atau entah karena dia sakit yang membahayakan kalau dia berpuasa, ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tidak wajib. Kemudian beliau membahas fardunya. Wa faraidu saumi arba'atu asya. Dan fardu puasa maknanya rukun puasa. Rukun puasa ada 4. An-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama niat. Kapan niatnya? Niat dimulai sejak sebelumnya fajar shadiq muncul. Maka niatnya dari malam hari. Kalau tidak niat sebelum fajar shadiq muncul, maka tidak dianggap puasanya, maka tidak boleh tidak dianggap puasanya pada hari itu. Ya. Namun kalau misalkan itu adalah hari Ramadan, sedangkan puasanya batal karena tidak niat, dia tetap dianjurkan untuk menahan diri tidak makan. Ya, li hurmati asyahr, untuk menghormati bulan Ramadan itu. Meskipun dia batal. Yang kedua, wal imsaku, dan menahan diri anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Dari makan dan minum. Ya. Dan termasuk dalam kategori atau dikiaskan makan dan minum adalah kullu syai'in atau kullu ainin dakhilun fil jawfi an manfadhin maftuh. Ya, setiap satu benda yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang tubuh yang terbuka. Mana saja lubang tubuh yang terbuka? Mulut, hidung, ya, kemudian telinga, kemudian dubur dan kubul. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam ini, maka dia membatalkan puasa. Ya. Misalkan masuk ke dalam hidung. Kalau misalkan masukkan obat tetes ke dalam hidung, maka bisa batal puasanya. Ya. Atau masukkan obat tetes telinga, maka bisa membatalkan puasanya. Atau masukkan obat melalui dubur, misalkan sakit panas yang ada yang obat dari dubur, batalkan puasa, dan seterusnya. Taib. Yang keempat, wal jima'i, dan jima. Yang ketiga ya, yang wal jima, ya maksudnya adalah al-imsak anil jima, menahan diri dari jima, menahan diri dari jima. Taib. Dan jima ini bukan nanti ada pembatal ya. Ya, ada pembatal. Baik. Menahan diri dari jima. Dan yang keempat, wa ta'ammudil qai', dan menahan diri dari menyengaja muntah. Intinya dari ini semua adalah al-imsaku 'anil muftirat. Karena makan muftir, syurb muftir, jima muftir, pembatal ya. Sengaja muntah muftir. Jadi semua yang membatalkan puasa itu dijaga. Jadi intinya cuma 2 rukunnya itu, cuma niat dan menjaga diri dari pembatal. Baik. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa pembatal puasa. Faqala walladzi yuftiru bihi shaimu, dan hal-hal yang bisa membatalkan atau yang bisa batal dengan hal tersebut puasanya orang yang berpuasa. Asyratu asya, ada 10. Yang pertama, mawasala amdan, sesuatu yang mencapai secara sengaja, ilal jaufi au ra'si, kepada jauf itu ya bagian dalam tubuh, atau ar-ra'si, kepala, atau ke dalam kepala. Maka ini pembatal yang pertama. Ya. Selama sesuatu itu adalah ain, ada wujudnya, kemudian dia masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau dia bukan sesuatu yang ain, yang ada wujudnya, misalkan seperti angin, maka tidak membatalkan puasa. Orang bernafas nggak batal puasanya.
karena dia bukan ain. Baik, yang kedua wal huknatu, dan melakukan pengobatan fi ahadis sabilaini, di salah satu dari dua jalan, maksudnya kubul atau dubur. Pengobatan huknah di sini adalah suntikan atau sesuatu yang dimasukkan. Ya. Ya. Sesuatu yang dimasukkan. Itu kalau misalkan orang memasukkan sesuatu obat ke dalam duburnya atau ke dalam duburnya, ya ke dalam kubul kemaluan atau duburnya, maka ini apa? Membatalkan puasa. Yang ketiga, wal qai'u amdan, dan muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Maka kalau orang muntah tidak secara sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Misalkan orang dalam kendaraan, dia nggak kuat, dia nggak sengaja, dia sudah menahan, tiba-tiba langsung bior gitu ya, muntah, sudah di luar kendalinya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa karena sudah di luar kendalinya. Yang kedua, ini berarti yang ketiga. Yang ketiga membatalkan puasa. Muntah secara sengaja. Yang keempat, wal wata'u amdan, dan berhubungan suami istri secara sengaja. Fil farji, pada farji. Ya, pada farji. Farji sini mencakup dubur dan juga kubul. Ya, dubur dan juga kubul. Maka berhubungan suami istri secara sengaja maka membatalkan puasa. Kemudian yang kelima wal inzalu, dan inzal maksudnya mengeluarkan air mani. An mubasyaratin, karena sentuhan. Ya, karena sentuhan. Ya, maksudnya dia tidak melakukan hubungan suami istri, ya tapi dengan sentuhan yang lain kemudian sampai keluar air mani, ini juga membatalkan puasa. Jadi nggak harus jima. Jadi nggak harus jima. Baik. Maka di situ disebutkan mubasyarah, ada sentuhan. Maka kalau misalkan orang mimpi basah, tidak ada sentuhan, dia tiba-tiba mimpi begitu saja, kemudian keluar air mani, tidak membatalkan puasa. Karena dia inzal an ghairi mubasyarah, enggak ada sentuhan sama sekali. Dia mimpi. Ya, dia mimpi. Enggak ada sentuhan sama sekali. Baik. Kemudian wal haid, yang keenam adalah haid. Maka haid juga membatalkan puasa. Di tengah puasa haid batal. Yang ketujuh nifas juga membatalkan puasa. Yang kedelapan junun, gila juga batal. Di tengah-tengah puasa dia batal, dia gila, maka batal puasanya. Yang kesembilan, kok 9 ya? Aneh ya. Oh, mungkin al-jauf dan ra's ini jadi 2, insyaallah. Yang berikutnya yang ke-9 ar-riddah, ya. Ar-riddah maknanya adalah murtad. Di tengah puasa dia murtad. Naudzubillah, maka batal puasanya. Punya penghapus? Enggak punya, ya. Baik. Ini adalah pembatal puasa. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kesunahan atau sunah-sunah dalam puasa. Sunah-sunah dalam puasa banyak sekali. Di sini beliau cuma menyebutkan 3 saja. Faqala wa yustahabbu fi shaumi, dan dianjurkan, disunahkan ketika puasa salah satu asya, 3 hal. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Dengan syarat dia mengetahui kalau waktu berbuka sudah masuk. Ya, dia mengetahui kalau waktu berbuka sudah masuk. Kalau dia ragu ini sudah masuk apa belum, maka sebaiknya ditahan dulu, jangan langsung. Ya. Jadi kalau sudah yakin sudah masuk, maka segerakan. Kalau ragu maka tidak boleh. Ya. Yang kedua takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur dekat kepada waktu subuh. Ya, waktu subuh. Dengan catatan tidak terlalu mepet sehingga membuat orang yang makan itu menjadi terkopoh-kopoh. Ya. Jadi nggak terlalu mepet, misalkan 5 menit sebelum azan baru dia nyeduk sego, mangan cuma gopo kabeh gitu ya, sudah mau azan. Nah, maka tidak, maksudnya takhir sahur ya diperkirakan waktunya. Yang penting kita nggak terlalu gopo-gopo gitu. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah makan kemudian azan subuh,
maka harus ditaruh piringnya. Kalau ada makanan di dalam mulutnya dikeluarkan, dimuntahkan. Nggak boleh tetap ditelan. Karena sudah masuk waktu berpuasa. Kalau dia sengaja melakukannya dan tahu hukumnya, batal. Batal. Baik. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan keburukan minal kalami dari ucapan-ucapan. Maka meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk seperti ghibah, namimah, mengolok-olok dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan tentang waktu-waktu yang haram untuk berpuasa. Faqala musannif wa yahrumu siyamu, dan haram hukumnya puasa khamsati ayam, di 5 hari. Apa saja 5 hari itu? Al-Idani, 2 hari Id. Jadi 1 dan 2 Idul Fitri, Idul Adha. Ini haram hukumnya. Kalau dia berpuasa maka tidak sah dan dia berdosa. Yang kedua, wa ayyamut tasyriqi tsalatsah, dan hari tasyrik yang 3, maksudnya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka haram berpuasa pada hari-hari ini, dan kalau dia tetap puasa, puasanya tidak sah. Dan dia berdosa. Kalau tahu hukumnya. Pembahasan berikutnya, siam puasa yang makruh. Kalau tadi puasa yang haram, sekarang puasa yang makruh. Ya. Wa yukrahu shaumi yaumi syak. Beliau mengatakan, dan dimakruhkan puasa pada hari syak. Apa hari syak itu? Hari syak itu adalah tanggal 29 tanggal 29 Sya'ban. Dan besok itu kemungkinannya antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Dan ketika itu, pada malam harinya atau sore harinya, hilal tidak terlihat. Atau terjadi simpang siur berita. Orang baru datang ngomong, ada hilal sudah keluar. Yang satunya, saya baru lihat, nggak ada sama sekali. Ada simpang siur berita. Karena kalau hari itu, kalau sudah ada yang lihat hilal, berarti besok puasa. Kalau nggak lihat hilal, berarti besok tanggal 30, kan gitu. Maka dimakruhkan berpuasa pada hari esoknya. Ya, dimakruhkan berpuasa pada apa? Hari esoknya. Illa kecuali an yuwafiqa, bertepatan adatan lahu, dengan kebiasaan dirinya. Dia biasa puasa Senin Kamis. Pas hari Syak itu pas hari Kamis. Maka tetap boleh dia untuk berpuasa di hari itu. Wah, hari Syak, iya, tapi dia sudah biasa puasa Senin Kamis. Nah, enggak masalah. Baik. Kemudian qala musannif rahimahullah taala, pembahasan berikutnya masalah jima dan kafarahnya. Qala wa man wati'a, dan siapa yang jima fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, amidan secara sengaja, fil farji, pada farji, ya, pada al farji. Sebentar. Ya. Dan farji di sini mencakup apa? Mencakup kubul dan dubur. Ya, mencakup kemaluan dan dubur. Fa'alaihi, maka wajib baginya al-qadha'u, mengqadha yang pertama, wal kafaratu, dan membayar kafarah. Kafarahnya apa? Wahia, yaitu itqu raqabatin mukminah, membebaskan budak yang beriman, maksudnya budak yang dia agamanya Islam. Itu pilihan yang kafarahnya. Fa in lam yajid, jika tidak mampu atau tidak mendapati budak, fasyamu syahraini, maka diganti dengan puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Fa in lam yastati', jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka dia berpuasa dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi di sini ada catatan. Orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi sadar, itu adalah bulan Ramadan, hari Ramadan, siang Ramadan. Pada
pada farji ini mencakup dubur dan kubul, maka dia mendapatkan 3 hal. Ya, yang pertama dia berdosa tentu saja, atau bukan 3 hal ya, 4 hal. Yang pertama dia berdosa tentu saja. Yang kedua, dia harus melanjutkan tidak makan tidak minum meskipun batal puasanya. Atau mungkin 5 hal saja ya, 5 hal lah, 5 hal. Yang pertama, puasanya batal jelas. Yang kedua, dia berdosa. Dia berdosa. Meskipun berdosa tapi batal puasanya, tapi apa? Harus melanjutkan tidak makan tidak minum sampai maghrib. Yang kedua dia berdosa. Yang ketiga, menahan diri untuk tidak makan tidak minum sampai maghrib. Yang ketiga. Yang keempat dia qadha puasa 1 hari itu, menggantikan hari itu. Yang kelima, bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya yang pertama adalah harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu baru mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, ini dari misalkan bulan 1. Kalau misalkan mulai puasanya di tengah-tengah bulan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau puasanya dari awal bulan tanggal 1 misalkan, maka sesuai hitungan bulan itu, karena kadang 29 30 kan. Ya. Ya, kalau misalkan puasanya pas di tengah-tengah, maka nanti digenapkan yang bulan itu jadi 30 hari. Misalkan Muharram sama Safar. Dia puasa tanggal 15 Muharram. Maka bulan Safar dari awal sampai akhir dia puasa full, entah jumlahnya 29 atau 30. Untuk Muharramnya dianggap 30 hari. Maka kalau dia puasa sejak tanggal 15, dia harus nambahin 15. Ya. Baik. Kalau di tengah-tengah puasanya batal, dia harus mengulangi dari awal. Ya, enggak ngelanjut sisanya, enggak. Diulangi dari awal. Kalau tidak mampu puasa karena punya penyakit ya atau yang semisalnya, maka baru boleh ke pengganti yang ketiga, kafarah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan maksud memberi makan di sini bukan makanan mateng, siap saji, bukan. Tapi bahan makanan pokok, bukan makanan siap saji. Ya. Dan beliau mengatakan, dan setiap satu orang miskin mendapatkan jatuh satu mud, berarti mengeluarkan 60 mud. 60 mud. Kalau satu mudnya sekitar 700 gram, ya tinggal dikali 700 gram dikali 60. Ya. Berarti ya sekitar berapa itu? 700 dikali 60 berapa? 6 kali 7 42. 700 berarti 42 4,4200 gram. Berarti 4,2 kilo. Ya 5 kilo lah. 5 kilo. 5 kilo beras. Kalau 5 kilo beras, bener nggak? Per orangnya banget. Kalau keseluruhan? Kalau total keseluruhannya ya per orang 1 mud, per orang 1 mud. Ya, per orang 1 mud. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, waman mata wa alaihi siyamun, dan siapa yang meninggal dan kewajiban atasnya berpuasa, memiliki kewajiban berpuasa, wa alaihi siyam min Ramadan, dari bulan Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin, atau ut'ima anhu, maka dibayarkan fidyah. Ya, ut'ima anhu maknanya membayar fidyah, maka dibayarkan fidyah untuk orang tersebut. Likulli yaumin muddun, satu harinya 1 mud. Maka gini, kalau ada orang meninggal terus masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya boleh memberikan ganti dengan membayar fidyah. Jadi dia punya pilihan, boleh ganteni puasa atau membayar fidyah. Fidyahnya dari mana? Diambil dari warisannya. Iya, punya hutang berapa maka bayar fidyah.
boleh. Ya. Baik. Dengan syarat apa? Dengan syarat memang dia tidak mampu sama sekali untuk membayar puasanya itu. Untuk membayar puasanya. Tapi kalau misalkan, seperti apa contohnya? Contohnya kalau dia tidak mampu. Masuk pertengahan bulan Ramadan, dia sakit keras. Dia sakit keras. Dia sakit keras sampai habis bulan Ramadan masih sakit. Bulan Syawal masih sakit. Sakit keras sehingga tidak mampu ngapa-ngapain. Dan belum sembuh, sudah meninggal. Maka ini orang ketika sudah keluar bulan Ramadan, dia ada kesempatan mengqadha tapi tidak mungkin. Tapi tidak mungkin. Nah, orang seperti ini, ya orang seperti ini ketika dia tadi meninggal, maka tidak wajib bagi keluarganya untuk gantiani puasa atau bayar fidyah untuknya. Tapi kalau selain itu, misalkan ada kesempatan untuk mengqadha, dia sempat sembuh, kemudian belum sampai genap setahun kemudian meninggal, maka kewajiban qadha dan seterusnya. Baik, kemudian beliau mengatakan, wa syaikhu, dan orang yang sudah tua, in ajaza anis saum, jika tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru, maka dia tidak puasa. Yuftir di mananya ya tidak puasa. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan memberikan makan, maksudnya memberikan makan di sini bayar fidyah, setiap harinya 1 mud. Setiap harinya apa? 1 mud. Jadi kalau orang yang tua renta tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Kemudian wal hamil wal murdi, adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, wanita menyusui, wanita hamil, maka diperinci. Ya. In khafata ala anfusihima, jika dia khawatir kalau dia puasa itu khawatir terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya, maksudnya dia khawatir dia nanti kalau puasa tetap puasa dia jatuh sakit. Ya, khawatir karena kondisinya lemas karena nyusui atau apa. Aftarata, maka dia boleh, mereka berdua boleh untuk tidak berpuasa. Wa alaihimal qadha, dan wajib atas keduanya mengqadha saja. Mengqadha saja. Tapi fa in khafata, jika dia khawatir ala auladihima, kepada bayinya. Jadi ketika dia enggak puasa, dia khawatir misalkan air susunya enggak keluar sehingga bayinya bahaya. Atau khawatir ketika dia tetap berpuasa janinnya berbahaya. Maka ini khawatir terhadap janinnya atau anaknya. Aftarata, maka boleh dia tidak berpuasa. Wa alaihima, dan yang wajib bagi keduanya al-qadha wal kafarah. Qadha plus bayar fidyah. An kulli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud. Hitung saja berapa batalnya gitu. Wa huwa, dan 1 mud itu adalah ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu 1/3 ritel Irak. Baik. Kemudian wal maridu wal musafir, adapun orang yang sakit dan orang yang sedang safar. Safaron tawilan, dengan safar yang jauh. Safar yang jauh itu safar yang boleh untuk qasar, yaitu sekitar berapa? 86 km, sekitar segitu. Yuftirani, maka dia berpuasa, dia tidak berpuasa, wa yaqdiyan, dan dia mengqadha puasanya. Baik. Pembahasan berikutnya i'tikaf. Ada pertanyaan tak? Enggak ada? Iya, lanjut i'tikaf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun wal i'tikaf sunnah mustahabbah wa lahu syartan an-niyyah wal lubthu fil masjid wa la yakhruju min al-i'tikaf al-manduri illa li hajatil insan aw udrin haidin aw maradin la yumkin al-muqam ma'ah wa yabtulu bil wata'. Baik, pembahasan berikutnya adalah i'tikaf. Faslun, qala musannif rahimahullah ta'ala wal i'tikafu, dan i'tikaf hukumnya apa? Sunnatun mustahabbah. I'tikaf hukumnya adalah sunnah, hukum asal. Hukum asalnya adalah sunnah, namun dia bisa menjadi wajib karena sebab nazar.
Maka kalau orang itikaf, orang nazar dia akan itikaf, ya, maka dia harus itikaf. Dia harus itikaf. Baik, dan itikaf ini ada dua syarat. Walahu syarton, dia punya dua syarat supaya itikaf itu dianggap. Yang pertama an-niyah, dia harus ada niat. Dalam hati minimal dia meniatkan untuk itikaf ketika datang ke masjid, dia berdiri di masjid. Meskipun berdiam dirinya di masjid tidak berhari-hari. Kayak kita belajar ini cuma 1 jam 2 jam, niat itikaf dapat pahala itikaf. Ya, jadi itikaf enggak harus enggak harus sehari 2 hari, enggak. Syarat yang kedua walubthu fil masjid, dan diam diri di masjid. Dan dia diam diri di masjid. Ya. Meskipun berdiam dirinya sebentar, maksudnya mungkin cuma 1 jam 2 jam, maka itu sudah memenuhi syarat. Dan itu masuk rukun itikaf, ya, sudah sah. Kemudian beliau membahas itikaf wajib. Membahas itikaf apa? Itikaf wajib. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar minal itikafil mandzur, dari itikaf yang dinadari. Jadi itikaf apa? Wajib. Maka kalau orang yang itikaf wajib, maka tidak boleh keluar sama sekali. Illa lihajatil insan, kecuali karena kebutuhan apa? Manusia. Misalkan dia mau buang air nggak ada di masjid, ya boleh, ya boleh. Atau misalkan makan dan nggak ada makanan di masjid, boleh dia keluar. Kalau tanpa ada udzur kemudian dia keluar, batal i'tikaf wajibnya dan dia harus mengulangi. Misalkan dia nazar i'tikaf selama 2 hari. Hari pertama nggak keluar, hari kedua keluar, maka batal, nggak dianggap, harus mengulangi lagi, nambah satu hari. Au udhrin, ya, illa li hajatin, ya, kecuali karena kebutuhan manusia atau karena uzur, maka boleh untuk keluar. Min haidin, karena dia haid, au maradin, atau sakit, ya la yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan untuk diam bersamanya, ya. Baik, maksudnya bersama uzur tadi. Tidak mungkin dia diam di masjid dalam kondisi haid. Orang haid nggak boleh ada di masjid. Dan sakit misalkan, sakit keras, nggak ada yang merawat di masjid, nggak mungkin, maka pulang, dibatalkan. Wa yabtulu bil wat'i, dan batal iktikaf itu dengan jima atau hubungan suami istri. Baik. Itu pembahasan puasa dan iktikaf. Puasa dan iktikaf. Ada pertanyaan? Insyaallah wadih ya. Jelas ya. Al-mandzur enggak yang dinadari. Maksudnya i'tikaf yang mandzur, maf'ul bi. Maf'ul ya, sighah maf'ul. Al-i'tikaf al-mandzur, bukan nazir. An-nazir orang yang nazar, kalau mandzur yang dinadari gitu. Jadi i'tikafnya itu i'tikaf yang dinadari karena nazar gitu loh. Maka kan wajib jadinya. Baik.